Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rano Fariri dari kelas 01 TPLF 003. Saya di sini akan membuat video pembahasan materi tentang proposi, kombinasi proposi, dan gerbang digital. Dalam hal ini, yang pertama kali saya akan jelaskan yaitu tentang proporsi. Jadi, di sini proporsi adalah suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Dan proporsi ini dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat yang jelas dan memiliki kebenaran yang ditentukan. Nah, di sini misalnya yaitu seperti saya suka makan pedas. Nah, dalam hal ini kalimat itu adalah sebuah proporsi karena dapat ditentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Dari di sini. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis proporsi. Jenis proporsi ini ada 3. Yang pertama, proporsi sederhana, proporsi majemuk, dan proporsi kompleks. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu proporsi sederhana dulu. Proporsi sederhana ini proporsi yang tidak dapat lagi menjadi proporsi yang lebih sederhana. Nah, dalam hal ini yaitu contohnya saya suka makan nasi goreng. Nah, hal ini tidak bisa lagi menjadi lebih sederhana. Saya suka makan nasi goreng itu sudah bentuk proporsi yang sangat sederhana. Yang selanjutnya yaitu proporsi majemuk. Proporsi majemuk yang terdiri dari 2 atau lebih proporsi sederhana yang dihubungkan oleh kata penghubung seperti dan, atau jika, maka. Ya, jelas. Dalam hal ini contohnya yaitu seperti hujan dan angin kencang. Nah, hujan dan angin kencang ini terdiri 2 kalimat, hujan disertai angin kencang. Oke. Yang ketiga, proporsi kompleks. Proporsi kompleks ini proporsi yang terdiri dari proporsi sederhana yang dihubungkan oleh kata penghubung logika seperti jika, maka, jika dan hanya, jika atau tidak. Nah, contohnya di sini yaitu jika hujan maka jalanan akan basah. Oke. Jadi ini proporsi kompleks ini terdiri dari hubungannya dari proporsi sederhana. Maka itu contohnya seperti ini tadi, jika hujan maka akan basah. Ya kan? Jadi jika hujan itu berarti jalanan itu akan basah. Oke. Oke, yang kedua. Oh ya, sebelum lanjut yang kedua, saya akan memberikan contoh dari proporsi selagi yang sederhana, proporsi majemuk, dan proporsi kompleks. Yang contoh yang pertama itu proporsi sederhana. Contohnya yaitu saya suka warna biru. Oke, itu sudah sangat sederhana sekali. Yang kedua itu proporsi majemuk. Hari ini cerah dan panas. Nah, itu tadi sama yang saya jelaskan tadi dari pengertian proporsi majemuk. Yang ketiga yaitu proporsi kompleks. Jika saya belajar dengan giat, maka saya akan mendapatkan nilai bagus. Nah, jadi benar contohnya itu ini, jika saya belajar dengan giat, maka saya akan mendapatkan nilai bagus. Coba kita tidak belajar, ya saya tidak akan mendapatkan nilai bagus. Tidak. Nah, dari penjelasan di atas, itulah beberapa penjelasan singkat dari proporsi. Oke. Yang selanjutnya, yang kedua itu kombinasi proporsi. Kombinasi proposisi adalah cara untuk menggabungkan beberapa proposisi menjadi satu. Nah, di sini ada beberapa jenis proposisi. Di sini ada 4. Nah,
Nah, saya akan jelaskan yang pertama dulu, yaitu konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kombinasi proposisi yang menggunakan kata dan, ya kan? Nah, misalnya ini, jika A adalah saya suka makan pedas. Nah, proposisi B-nya ini adalah saya suka makan manis. Maka jika dikombinasikan dari dua kalimat tersebut, A dan B adalah saya suka makan pedas dan manis. Oke. Yang kedua yaitu disjungsi, yaitu adalah kombinasi proposisi menggunakan kata atau. Misalnya, jika proposisi C adalah saya suka warna merah dan proposisi D-nya itu adalah saya suka warna biru, maka kombinasi dari proposisi antara C dan D ini adalah saya suka warna merah dan biru. Jadi digabungkan antara proposisi C dan D ini. Yang ketiga yaitu implikasi. Implikasi adalah kombinasi proposisi menggunakan kata jika maka. Oke, di sini misalnya jika proposisi E adalah jika hujan maka saya bawa payung. Nah, dan proposisi F-nya ini adalah hujan, maka dapat kita implikasi dari proposisi E jika F adalah jika hujan maka saya membawa payung. Oke, jelas? Selanjutnya yaitu bikondisional. Bikondisional ini adalah kombinasi proposisi menggunakan kata jika dan hanya jika. Oke, contohnya di sini yaitu jika proposisi G adalah saya suka musik klasik jika dan hanya jika saya sedang santai. Maka di sini bikondisionalnya dari proposisi G adalah saya suka musik klasik jika dan hanya jika saya sedang santai. Oke, dari sini paham? Jika dari sini contohnya yaitu saya suka musik klasik jika dan hanya jika saya sedang santai. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang terakhir yaitu gerbang digital. Apa sih gerbang digital itu? Gerbang digital adalah komponen dasar dalam rangkaian elektronik yang digunakan untuk memproses sinyal digital. Beberapa jenis gerbang digital yang umum digunakan adalah N, gerbang OR, gerbang NOT, dan gerbang KOR. Di sini jadi ada 4 jenis gerbang tersebut. Saya akan jelaskan satu persatu dari gerbang ini. Yang pertama itu gerbang N. Gerbang N yaitu yang menghasilkan keluaran yang bernilai benar hanya jika sebuah masukan bernilai benar. Contoh di sini. Jika masukan A dan masukan B bernilai benar, maka keluaran gerbang N akan bernilai benar. Oke. Yang kedua, gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan keluaran yang bernilai benar jika salah satu atau kedua masukan bernilai benar. Contohnya di sini yaitu jika masukan C bernilai benar atau masukan D bernilai benar, maka keluaran gerbang OR akan bernilai benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu gerbang NOT. Apa itu gerbang NOT? Gerbang NOT menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari masukan. Misalnya di sini jika masukan E bernilai benar, maka keluaran gerbang NOT akan bernilai salah. Oke, yang selanjutnya gerbang KOR. Gerbang KOR di sini misalnya hanya masukan F atau G yang bernilai benar, maka keluaran gerbang KOR adalah bernilai benar. Oke. Nah, dapat disimpulkan dari
sampaikan tiga tadi, kita dapat memahami konsep proposisi, kombinasi proposisi, dan gerbang digital. Kita dapat menggunakan atau membangun rangkaian elektronik yang kompleks untuk memproses sinyal digital itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.